Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.2 tentang vektor pada pertemuan ketiga kelas B. Materi yang pada kali ini adalah C, menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Dalam berbagai kasus, seringkali Anda menjumlahkan beberapa vektor yang lebih dari 2 buah. Secara grafis sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa metode yang digunakan adalah poligon, di mana metode ini ujung ketemu pangkal dan hasil akhirnya adalah pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Itu resultannya. Lanjut, seperti yang telah disinggung sebelumnya, akan tetapi bagaimana cara menentukan besar dan arah vektor resultannya? Tadi atau sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya hanya gambarnya. Kita tidak tahu cara menentukan besarnya dan arahnya. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah metode uraian, seperti yang akan dibahas pada sub-bab berikut ini. 1. Menguraikan vektor menjadi vektor komponennya. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus. Vektor-vektor baru hasil uraian tersebut disebut vektor-vektor komponennya. Vektor tersebut dianggap tidak ada karena telah diwakili oleh vektor-vektor komponennya. Maaf, vektor awalnya yang sudah diuraikan ke vektor komponennya itu tidak ada, sudah digantikan dengan vektor yang diuraikan ke arah komponennya. Maksudnya demikian. Saya lanjut. Sebagai contoh, ketika Anda menguraikan sekarung beras 50 kg menjadi 2 karung beras yang masing-masing 20 kg dan 30 kg. Apakah karung yang berisi 50 kg tetap ada? Tentu tidak ada, bukan? Karena sudah digantikan oleh yang baru. Lanjut. Gambar 2.12 memperlihatkan sebuah vektor A yang diuraikan menjadi 2 buah vektor komponen, masing-masing berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah ini vektor A. Vektor A ini vektor A ini diuraikan ke arah komponen X menjadi AX. Ini adalah AX. Kemudian diuraikan ke arah komponen Y, ke sumbu Y. Ini adalah AY. Saya lanjut. AX adalah komponen vektor A pada sumbu X. Tadi sudah saya jelaskan. Dan AY adalah komponen vektor A pada sumbu Y. Nah ini inti pada permasalahan kita kali ini. A akan dirubah menjadi AX dan A akan dirubah menjadi AY. Jadi A ini akan menjadi 2, yaitu AX dan yang kedua adalah AY. Yang AX adalah penguraian vektor komponen ke arah sumbu X. Sumbu X.
Yang ini adalah penguraian vektor komponen ke arah sumbu Y. Yang ini penguraian vektor komponen ke arah sumbu Y. Nah, ini maksudnya vektor komponen. Ini sumbu Y. Yang ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, ini dari trigonometri dan cos theta dari trigonometri. Besar setiap komponen vektor A dapat ditulis sebagai berikut. AX adalah A cos theta dan AY adalah A sin theta. Ini tidak rumus mutlak, ini per kasus. Jadi ini tidak pasti, tidak selalu, atau tidak pasti. Yang selalu dan pasti, yang selalu dan pasti adalah persamaan sin theta demir kemudian cos theta samir dan tan theta desa atau sin per cos. Nah, persamaan ini adalah kasuistik, artinya pada kasus itu maka persamaan ini. Kasus ini adalah persamaan untuk ini. Nah, ini saya uraikan kenapa ketemu seperti itu. Jadi A tadi kan seperti ini A. Kemudian ini diuraikan ke arah sumbu X menjadi AX, ini AX. Kemudian diuraikan ke arah sumbu Y menjadi AY. Gini. Di sini sudutnya. Nah, kita masukkan sin theta di sini. Nah, sin theta adalah demir. Kita masukkan sin theta adalah depannya, kita cari di sini ada depan, samping, dan miring. Yang mudah miring ya A. Depan itu depan sudut ini. Apa ini? AY. Ini adalah AY. Depannya AY. Berarti ada 3 sampingnya mesti AX. Caranya begitu. Intinya di sini. Harus tahu intinya. Kemudian kita masukkan depannya adalah ini AY. Kemudian miringnya adalah A. Maka di sini perkalian theta, perkalian silang ini dikalikan ini. Maka AY kali 1 sama dengan sin theta kali A. AY kali 1 adalah AY. Sin theta kali A adalah A sin theta. Demikian. Sehingga persamaan ini berlaku untuk yang gambar ini. Ini AY. AY ini berlaku untuk khusus gambar ini. Khusus gambar ini. Untuk gambar lain berbeda ya. Tergantung kasuistik. Artinya tergantung gambarnya, rumusnya berbeda. Kalau gambarnya demikian, rumusnya ini. Gambarnya lain, rumusnya juga lain. Jelas? Sekarang bagaimana dengan cos? Kita cari. Cos theta adalah samir.
Kita masukkan cos theta adalah X per A. Maka di sini cos theta kali A sama dengan X, atau X sama dengan A cos theta. Nah, ini. Sekali lagi, ini tidak selalu. Ini tergantung gambarnya. Nah, ini. X adalah A cos theta. Saya lanjut berikutnya. Sementara itu, dengan menggunakan dalil Pythagoras diperoleh hubungan ini. A sama dengan AX kuadrat plus AY kuadrat. Ini sudah ya, sudah kemarin. Selanjutnya hubungan AX dan AY diberikan pada tan. Karena rumus tan adalah desa. Desanya tadi adalah AX plus AY. Ini adalah AX. Ini adalah AX. Ini AX. Dan ini adalah AY. Nah, ini AY. Nah, begitu. Ini rumusnya adalah sin per cos. Sinnya adalah apa tadi? AY. Sinnya adalah AY yang depan. Desa, depannya adalah AY. Sampingnya adalah AX. Jadi pakai rumus desa. D-nya ambil dari sini. Dari situ sampingnya. Jelas? Saya lanjut berikutnya. Nah, ini ada catatan untuk Anda. Hati-hati. Catatan, tidak selalu ke arah sumbu X itu adalah cos. Tidak selalu. Tidak selalu ke arah sumbu Y adalah sin yang tadi. Tidak selalu AX adalah A cos theta, dan tidak selalu AY adalah A sin theta. Yang selalu dan pasti adalah sin theta adalah demir, cos theta adalah samir, dan tan theta adalah desa. Pada kasus ini saya perjelas di sini. Misalkan saya punya vektor tadi A, sekarang saya punya vektor B misalkan di sini. Vektor B. Nah, ini B akan diuraikan ke arah komponen, misalkan sudutnya di sini. Nah, sudutnya berubah. Tidak di sini. Tergantung soal yang memberinya. Ini depan. Ini adalah depan, ya, depan sudut. Berarti di sini adalah samping. Ini adalah miring. Ini adalah BX ke arah sumbu X. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Ini adalah berarti BY. Kita akan uraikan ke arah komponennya. B akan diuraikan ke arah komponen BX dan BY. Ini namanya vektor komponen. Kita akan cari. BX dan BY. Kita cari di sini pakai persamaan sin, demir, dan cos, samir. Kita cari dulu depan, samping, dan miring. Miringnya jelas B. Depannya apa tadi? Depannya ini sama dengan BX. Kemudian sampingnya tidak usah dicari, mesti BY. Kita masukkan ke persamaan sin theta adalah demir. Kita masukkan sin theta sama dengan depannya adalah BX, miringnya adalah B. Maka kita perkalikan silang. BX kali 1, ini 1 karena tidak ada ya. BX sama dengan B sin theta. Nah, tidak selalu yang ke arah X
Kos kan? Nah ini buktinya sin. Berarti per kasus ini sesuai dengan gambar ini. Sesuai gambar. Lanjut berikutnya. Kalau kita mau mencari berarti sudah ketemu. Bx-nya adalah B sin theta. Kita cari BY pakai cos. Cos theta adalah desa. Ini selalu rumus yang selalu ini. Ini rumus selalu digunakan ini. Kalau sin selalu demir, cos selalu samir. Nah ini keliru. Samir. Lihat aja daripada samir. Masukkan cos theta adalah sampingnya adalah tadi di sini BY. Ini BY. Hanya BY, miringnya adalah B. Kalikan silang, maka BY kali 1 itu karena tidak ada BY, hasilnya adalah B cos theta. Ini. Jadi sesuai gambar ini, BX-nya adalah B cos theta, BX-nya adalah B sin theta, BY-nya adalah B cos theta. Nah, demikian anak-anakku, agar sangat berhati-hati dan gambar ini harus paham. Satu yang harus Anda paham, bahwa Anda harus tahu mana yang depan, mana yang samping, mana yang miring. Harus paham selalu sin itu demir, kemudian cos itu samir, dan tan itu adalah desa. Itu selalu, atau sin per cos. Ini selalu. Yang tidak selalu, jadi yang harus Anda paham. Yang ketiga, tidak selalu komponen ke arah sumbu X atau AX itu adalah A cos theta. Tidak selalu. Dan AY adalah A sin theta. Tidak selalu. Jadi ini harus paham. Penting sekali ini. Sangat penting. Ya, tanda seru ya. Nah, tanda serunya banyak sekali agar sangat dipahami ya. Saya lanjut berikutnya, ada contoh soal di sini. Ada contoh 2.2. Sebuah vektor panjangnya 20 cm. Berarti diketahui di situ, misalkan di sini vektor A, berarti diketahui D1 hanya adalah sebuah vektor yang panjangnya 20 cm. Membentuk sudut theta adalah 30 derajat. Anda harus tahu sin 30 berapa, cos 30 berapa. Terus ingat, sin 30 berapa? Iya, betul. Setengah, cos 30 adalah setengah akar 3. Berikutnya, terhadap komponen X berarti ditanya D2 vektor komponen. Berarti AX dan AY. Nah, untuk menjawab seperti ini, Anda harus disesuaikan gambar. Kita cari seperti langkah tadi. Langkah 1, cari depan, miring, dan samping. Cari depan. Depannya adalah ini. Di sini apa? AY. Nah, sama dengan ini. Ini AY.
Dan kita masukkan sini, ini AY. Yang miring mudah sekali, ini mesti A ya toh. Yang miring-miring itu ya, langsung kelihatan. Yang ini nggak usah dipikirkan, ada 3. Satu sudah ini, satunya depan, satunya miring, berarti AX mesti samping. Terus kita cari persamaan, nggak boleh langsung memakai persamaan AX adalah A cos theta AY, nggak boleh. Kita harus uraikan ke arah sin, demir, dan kosamir. Demir, kita masukkan sin theta adalah depannya adalah AY, miringnya adalah A. Perkalikan silang, silang itu ya membentuk silang. Maka A kali 1, AY kali 1 adalah AY. Kemudian ini adalah A sin theta. Begini. Berarti sekarang untuk AX otomatis dia kalau satunya sin mesti AX-nya adalah AX adalah A cos theta. Ini selalu kalau satunya sin, satunya mesti pakai yang samping gitu ya. Baru ini dimasukkan ke persamaan. Ini masuk ke sini. Ya, AX dan AY masuk ke sini. Nah, ini. Masuk ini. Nah, 2 ini. Kita masukkan di sini yang AX adalah A cos dan AY asin. Nah, ini. A-nya masukkan berapa? 20. Cos 30 adalah setengah akar 3. 20 kali setengah 10. Hasilnya adalah 10 akar 3. Sekarang AY. AY adalah A sin theta. A-nya 20, sin theta-nya adalah setengah. 20 kali setengah adalah 10. Demikian pembahasan untuk contoh 2.2. Lanjut berikutnya. Nomor 2, menjumlahkan vektor melalui vektor-vektor komponennya. Anda masih ingat? Vektor komponennya itu ke arah sumbu X dan sumbu Y. Harus ingat. Kalau ada A berarti diuraikan apa? AX dan AY. Kalau ada B berarti BX dan BY gitu ya. Lanjut. Menjumlahkan sebuah vektor dapat dilakukan dengan menguraikan setiap vektor menjadi vektor-vektor komponennya ke sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu apa? Koordinat kartesius itu yang seperti ini. Berdiri tidur, yang tidur X, yang berdiri Y. Masih ingat? Ini namanya koordinat kartesius. Ya, nih. Belum tahu. Kalau sudah tahu saya freshkan lagi. Udah di SMP ya. Metode seperti ini disebut metode uraian. Berikut adalah tahapan, ikuti tahapannya ini. Untuk mencari besar dan arah resultan dengan metode uraian. 1 atau A, buat koordinat kartesius X dan Y. Seperti ini. B, letakkan titik tangkap semua vektor pada titik asal 0,0. Hati-hati, arah vektor dan besarnya tidak boleh berubah. C, uraikan setiap vektor yang tidak berhimpit ke sumbu X dan sumbu Y menjadi ini. Komponennya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Tadi sudah yang ini ya. Yang D, tentukan resultan vektor-vektor komponen pada setiap sumbu. Nah, kita cari jumlahnya. Arah sumbu X berarti sigma Rx, jumlah itu sigma. Ke arah sumbu Y berarti sigma Ry. Yang terakhir besar vektor resultan. Kita mulai sini.
Ada contoh ini di sini. Contoh solusi cerdas. 3 vektor masing-masing F1 10 Newton. Ini F1 10 Newton. Ini F1. F2 16 Newton. F2 16 Newton. Ini 16 Newton. Ini F2. Saya perjelasnya, ini belum jelas. Kemudian F3 12 Newton. Disusun seperti pada gambar dengan sudut di sini 37 derajat. Besar resultan ketiga vektor adalah kita ikuti langkah tadi. Setelah yang pertama digambar ke 0,0 tuh ini di sini 0,0. Sudah toh? Semua di sini. Vektor hati-hati tidak boleh ada yang berubah arahnya. Sudah. Setelah itu kita uraikan, langkah ketiga menguraikan. Nah ini masih miring. Berarti ini F1 harus diuraikan ke arah komponen X dan Y. Saya gambar lagi F1. Ini kan F1. Ini F1. Berarti di sini F1X, yang di sini adalah F1Y. Ini theta. Seperti ini. Maka di sini kita cari mana depan, miring dan samping. Depan, miring, samping. Depan sudut ada ini. Adalah F1Y. Miring adalah F1. Berarti samping nggak usah mikir. Sudah dipakai semua yang belum X. Maka F1X. Kita cari sin demir. Maka sin theta adalah depannya apa? F1Y. Miringnya adalah F1. Kita uraikan di sini F1Y perkalian silang ya. F1Y berarti sama dengan F1 sin theta. Nah ini persamaannya. Jadi F1X gak usah dicari, mesti F1 cos theta. Gini. Terus kita masukkan ke kedua, berikutnya ke langkahnya tadi. Gini. Kita gambar di sini. Berarti ke arah koordinat kartesius hasilnya. Nah ini tadi kan F1 sudah tidak dipakai. Adanya F1X dan F1Y. Ya, kita cari di sini F1X-nya berapa? F1 cos theta. F1Y-nya adalah F1 sin theta. Dan ini tadi ada di sini 16 dan di sini 12. Kita masukkan. Ini 16, yang di sini 12. Yang di sini adalah F2, yang di sini F2. F2. Yang di sini adalah F3 seperti ini. Yang miringnya hilang. Miringnya hilang seperti karung tadi. Sudah diuraikan ke arah vektor komponen, maka karung yang berisi 50 kg hilang. Berarti vektornya tadi juga hilang yang awal, menjadi ini dan ini. F1X dan F1Y.
Sekarang kita masukkan berapa F1X dan F1Y nya. Kita cari F1X sama dengan F1 cos theta. Kita cari F1X nya tadi berapa? 20 ya. Iya, maaf, F1 nya 10. 10. Masih ingat cos 37 berapa? Sin 37 berapa? Masih ingat? Sin 37 adalah sudah pertemuan dulu ini ya. Nah, sering dipakai hafal sendiri ya. Nah, sering digunakan. Tidak usah menghafal, hafal sendiri. Apalagi kalau mau menghafal lebih bagus ya. Cos 37 0,8. Berarti 10 dikali 0,8 8 ketemu. Ini sama dengan 8. Dan kita cari F1Y. F1Y nya adalah F1 berapa? Sin theta. Berarti F1 nya berapa? 10. Sin theta nya ini 0,6. Berarti ketemunya adalah ketemunya adalah 10 kali 0,6 6. Nah, ini sama dengan 6. Seperti ini. Jadi yang penting ini, baru kita jumlah ini. Resultan ke arah X, sigma Fx berarti ada berapa ini? Ini positif ya. Ingat, yang ke kanan plus ya. Yang ke kiri min. Berarti yang kanan 8, yang ke kiri 16. Hasilnya adalah min 8. Harus ingat kanan plus kiri min ya, kiri min. Nah ini itu ke arah X. Sekarang sigma Fy nya iya juga harus ingat Y itu ini. Nah ini berarti yang ke atas, ingat atas plus bawah min. Nah, ini sumbu Y, bawah min. Kalau sumbu X kanan kiri, sumbu Y atas bawah. Oke, ke arah sumbu Y berarti ada yang ke atas 6, yang ke bawah 12. 6 ke bawahnya berarti min 12. Min 6. Kemudian kita cari resultan. Persamaannya adalah ke arah X sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Kita masukkan di sini. Berarti akar sigma Fx-nya adalah 8 atau min 8. Kita tulis di sini, kuadratkan. Sigma Fy-nya min 6. Kita tulis di sini, kita kuadratkan. Kita tulis hasilnya. Min 8 kuadrat 64. Min 6 kuadrat positif ya, min kali min 36. 64 dikali 3, ditambah 36 berapa? 100. Akar 100. Akar 100 berapa? 10. Betul bukan? Nah, hasilnya matching. Nah, ini. Nilainya adalah 10, jawabannya C. Saya lanjut berikutnya. Contoh 2.3. 3 buah vektor gaya masing-masing F1 10 Newton. Ini 10 Newton.
Ini 10 Newton. Kemudian F2 30 Newton. Kemudian F3 20 Newton. Arah ketiga vektor tersebut ditunjukkan pada gambar. Tentukan resultan ketiga vektor. Semuanya miring, berarti kita uraikan ke arah komponennya. Nah, ini F1 saya masing-masing ya. Untuk yang F1 kita uraikan. F1 begini, ini F1, berarti di sini F1X, F1X, yang di sini F1Y. Kemudian di sini 37. Nah, kita cari yang depan miring samping. Depannya sudut ini depan. Mana? F1Y. Miring sudah kelihatan F1 yang miring-miring. Berarti satunya nggak usah mikir. Berarti F1X. Jadi intinya kita itu mencari depan. Kalau sudah ketemu depan, yang lain ketemu. Kemudian kita uraikan ke arah depan, berarti yang F1Y mesti yang sin ya, karena depan ya. Berarti F1Y mesti F1 sin theta karena dia depan. Yang F1X karena dia samping mesti F1 cos theta. Nah, begitu caranya. Sekarang untuk F2 kita uraikan. F2 ke sana. Ini F2. Maka F2 di sini diuraikan ke arah komponen X, F2E. Yang sana adalah F2Y. Sudutnya sebelah sini 53. Kita cari 3 depan, kemudian miring, kemudian samping. Depan ini depan sama dengan F2Y. Kemudian miring jelas, yang miring-miring F2. Samping mesti yang F2E. Yang enggak ada tinggal satu itu toh. Maka karena ini depan, otomatis di sini dia yang F2 yang sin theta. Yang di sini karena samping berarti F2 cos theta. Sekarang untuk yang F3 kita gambar F3 begini. F3 ke arah komponen X dan Y. Begini. Ini F3. Jadi di sini yang F3Y, yang di sini F3E. Kita cari sudutnya di sini. Kita cari F3 ini depan, miring, dan samping. Depan sudut ini depan. Berarti depannya yang mana? F3E. Ini depan. Nah, sama dengan depan toh ini. Nah, ini sama. Nah, F3E. Kemudian miringnya F3
3, sampingnya mesti F3Y. Enggak selalu kan? Enggak selalu depan itu Y kan? Tidak selalu samping itu X kan? Maka tidak selalu juga ini, lihat. Maka ini adalah karena depan, maka di sini F3 depan, F3X adalah F3 sin theta. Loh. X-nya adalah F3 sin theta. Tidak selalu yang ke X itu cos kan? Nah, ini faktanya. Yang ini karena dia samping, ini yang cos. Yang selalu itu depan miring samping, sin demir, cos amir, dan tan desa. Nah ini, hati-hati. Ini sin. Ya toh, berbeda toh. Yang biasanya ini X, biasanya ini Y, tapi ini X. F3X justru yang sin. Hasilnya diuraikan di sini. Nah ini. Nah ini seperti ini. Saya tulis saja, yang miringnya saya hilangkan. Saya langsung, ini hasil akhirnya. Di sini tadi ada F1X, ada F1Y, itu kan. Kemudian yang F2 kita lihat, F2 ini sana dan ke sana. Kita masukkan. Nah, ini gini. F2Y yang di sini adalah F2E. Ingat tadi, lihat yang 3 sekarang. Yang 3 ke sana dan ke sana. F3X dan F3Y. Kita tulis sini. F3X dan di sini adalah F3Y. Kita kerjakan di sini F1Y apa tadi? F1 sin theta. F1X adalah F1 cos theta. Kemudian F2X adalah F2 cos theta. Kemudian F2Y adalah F2 sin theta. Nah, yang F3X ini beda. Bukan F3 cos tapi F3 sin theta. Hati-hati ini. Yang di sini F3 cos justru. Hati-hati ya. Yang tadi saya bilang tidak selalu ke arah Y itu sin, tidak selalu ke arah X itu cos. Nah ini faktanya. Sekarang kita cari masing-masing. F1X sama dengan F1 sin theta sama dengan F1 nya tadi berapa? 10 ya. Kita tulis saja lagi, kalau 10, 30, 20. Nah, kita tulis di sini nggak apa-apa. Ini 10, ini 30, ini 20. Nih, berarti 10 sin 37 sudah tahu berapa? 0,6. Berapa? 6. Kemudian F1Y. Maaf, F1Y ini ya, F1Y. Yang ini adalah F1X. Ini Y. Ini X. F1 cos theta. Kita masukkan 10 cos 37 0,8. Ketemunya 8 kali 10, 0,8 kali 10 adalah 8. Sekarang kita mencari F2Y. F2 sin theta. F2 nya adalah 30.
sin tetanya adalah 53, berarti 0,8. 30 kali 0,8 sama dengan 3 kali 8, 24. Sekarang F2X adalah F2 cos theta sama dengan 30 kali berapa? 0,6 ya, cos 53 adalah 0,6. Berapa? 30 kali 0,6 sama dengan 3 kali 6, 18. Lanjut, berikutnya kita cari F3Y adalah F3 apa? Cos ya. F3Y adalah cos, ini cos theta. Hati-hati, beda sendiri ya. Yang lain sin, di sini dia cos. Sama dengan F3 20, cosnya adalah 37. Cos 37 berarti 0,8. 20 dikali 0,8 sama dengan 2 kali 8. Berapa? 16. Sekarang F3X adalah F3 sin theta. Berarti sama dengan 20 sin 37, 0,6. 20 kali 0,6 sama dengan 2 kali 6, 12. Demikian. Baru kita cari resultan masing-masing. Ini dari gambar ini kita resultankan. Sigma F X dulu ya, ke kanan plus ke kiri min. Yang ke kanan plus adalah F1X. Yang ke kiri, tinggal ke kiri ada 2 berarti min. F2X min F3X. Seperti ini. Kita masukkan F1X nya tadi berapa? 8. F2X nya berapa? Ini F2X 18. Kemudian F3X nya berapa? 12. Seperti ini. 8 dikurangi berapa ini? 18. Berarti min 10. Min 10 min 12 min 22. Berikutnya sigma FY. Sigma FY. Sigma FY ke atas plus ke bawah. Ada F1Y yang ke atas. Ada lagi F2Y yang ke atas. Yang ke bawah ada F3Y. Kita masukkan di sini F1Y 6, F2Y 24, F3Y 16. Berarti 6 ditambah 24, 30 dikurangi 16 berapa? 14. Kemudian kita cari di sini. Nah, kita cek dulu. Betul enggak ini 8 F1X? Kita cek. Betul. Kemudian F1Y 6 betul atau tidak? Kita cek. Betul. Kemudian F2X nya kita cek 18 2X. Betul. Kemudian F2Y nya kita cek 22 ya, ini 24 2Y, F2Y 24 betul. Kita cek lagi F3X nya berapa? F3X
12, yang Y-nya 16. 12, iya betul, dan 16. X-nya 12, Y-nya 16. Terus dicari resultannya yang ke arah X min 22. Betul tidak? Betul, min 22. Ke arah Y-nya 18. Kita cek. Nah, ini yang kurang pas. Kita lihat 6 ditambah 24 30, kemudian ke arah Y dikurangi 16. Nah, ini kelirunya di sini. Dibetulkan ya. Kelirunya ini. Nah, ini harusnya ini 16. Masukkan ke sini. 16. Harusnya 16. Jadi kalau 16 ketemunya 14. Cek. Ya, betul kan? Ini harus hati-hati ya. Kemudian setelah ketemu seperti ini tadi masuknya aja, dia makanya perlu hati-hati ya. Ada ralat berarti di sini, ralat. Ini saya ralat ya. Lanjut berikutnya. Berarti di sini sigma Rx seperti di Google ya, seperti ini. Makanya kadang Anda ngerjakan salah ya, karena itu kadang kurang hati-hati. Google-nya ya kurang hati-hati, Andanya ya kurang hati-hati. Berarti nggak boleh lihat Google, boleh, nggak masalah, tapi dicek lagi. Siapa tahu ada yang seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan min 22 plus, nah ini aja masuknya juga keliru ya. Harusnya berapa? 14. Nah, begini. Kita masukkan 14 kuadrat. Nah, kita kali aja. 4 kali 4 16. 4 kali 1 4 berarti 5. 1 kali 4 1 kali 1 6 9 1. Masukkan sini, dicoret, ganti 1 9 6. Nah, berarti ini dijumlahkan saja. Berapa? 0, sisa 1, 8, nyimpen 1 lagi, 680. Ini diganti 680 akar. Ini tidak usah, ini sudah betul seperti ini. Lanjut berikutnya, dan arahnya bagaimana? Pakai tan. Ini yang betul 14 min 22 Newton. Demikian saja sudah betul sampai di sini ya, yaitu sama dengan 14 min 22 Newton. Nah, ini seperti ini. Nah, saya beri rangkuman untuk Anda di sini. Rangkuman nomor 1. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak punya arah. Maaf, contohnya di sini. Jarak tidak punya arah. Laju tidak punya arah. Luas, volume, suhu, dan energi. Ini besaran yang tidak punya arah disebut besaran skalar. Sedangkan yang nomor 2, rangkuman nomor 2, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Ini saya ingat kita sudah belajar bab 1 dulu ya, tentang besaran ya, awal-awal ya. Yang nomor 3, notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan 1 atau 2 huruf dengan tanda panah. Ini juga sudah atau cetak tebal. Yang nomor 4, penjumlahan vektor dapat menggunakan grafis, analitis, poligon, dan ukuran. Dan
analitis ya, dan ukuran geografis bolehlah. Yang kelima, jika dua vektor memiliki sudut alfa, resultan dan selisihnya rumusnya seperti ini. Pakai rumus ini untuk resultan, ini untuk selisih. Jadi ini resultan, yang ini adalah selisih. Demikian anak-anakku, materi fisika pada pertemuan KD 3.2 tentang vektor kelas 10 pertemuan 3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah atau tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.